kulo Marsanda Roma Ulina Sinurat. Nami kulo Maria Talento Livisi Barani. Nami kulo Immanuel Junino Simanjunta. Nami kulo Kalagabenta Pupulol. Nami kulo Nami Diana Pupuluh. Nami kulo Pramila Pupul. Nami kulo Kurnian Selawatin Pupuluh. Kulo Tiplus. Nami kulo Syahri Ramanda Barpau. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami dengan mata kuliah vokal tradisi dengan etnis Jawa Tengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD. Selamat menyaksikan. Halo Sedoyo, perkenalkan nama kulo Syahri Ramanda Barpau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah etnis Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia, terletak di Pulau Jawa. Jawa Tengah telah menduduki posisi penting dalam sejarah kehidupan manusia. Dan dibuktikan pula temuan arkeologis di beberapa situs, yaitu situs Seringan sebagai tempat tinggal manusia purba. Pada abad ke-7 telah berdiri sebuah kerajaan Mataram kuno yang wilayah meliputi seluruh provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewanya yaitu Yogyakarta dan sebagian pula Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sejak pada abad ke-8 hingga ke-10 dan meninggalkan bangunan-bangunan monumental berupa candi-candi yang megah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sing, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Pelawasan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejak merdeka sampai sekarang, Jawa Tengah telah dipimpin oleh 13 kepala pemerintahan, dan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Kota Semarang sebagai ibu kotanya. Halo Sedoyo, perkenalkan nama kulo Adriana Borslain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan kembali tentang sejarah etnis Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah juga terdapat kelompok etnis yang terdiri atas bangsa-bangsa yang berkeluarga negaraan seperti Cina, Arab, India, Pakistan, Eropa. Nah, dalam kelompok suku bangsa pendatang, ada juga pendatang-pendatang yang terdapat di Jawa etnis ini seperti Madura, suku Bugis, suku Sunda, dan lain sebagainya. Pada umumnya, suku Jawa ini bekerja sebagai nelayan yang dimana mereka bertempat tinggal. Nah, bentuk wajah masyarakat Jawa ini juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroastik yang gabungan dari antara orang Kamboja dan Vietnam Selatan. Nah, tempat lahir budaya Jawa ini umumnya digambarkan berada di dataran Lembu dan Kedu, yaitu di lereng Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Mataram kuno. Berbagai kerajaan di Jawa juga aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di rute Laut Jaluk Sutra. Surakarta juga pernah dijadikan sebagai ibu kota Surakarta. Namun mereka dipaksa sebagai Surakarta yang dari Provinsi Jawa Tengah ini dikarenakan situasi yang sangat mendesak atau situasi politik di Surakarta yang sedang kacau menghadapi pemberontakan. Maka itu sebabnya Surakarta juga dibentuk menjadi Istimewa Surakarta yang kemudian harus terpaksa digabungkan sebagai bagian dari provinsi. Nah, demikianlah presentasi dari sejarah etnis Jawa Tengah, dan saya mengucapkan terima kasih. Halo Sedoyo, perkenalkan nami kulo Marsanda Roma Ulina Sinurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang ada pada Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penting yang ada pada Pulau Jawa. Selain karena hiruk pikuk ekonominya yang sangat tinggi, provinsi ini juga masih terkenal karena kebudayaannya masih sangat kental. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang ada pada Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada Joglo. Joglo adalah rumah adat Jawa Tengah yang sangat terkenal sampai saat ini. Karena apa? Joglo adalah rumah sederhana, namun desainnya tidak sembarangan. Dan rumah adat Joglo adalah rumah adat yang masih bisa ditempati sampai saat ini. Dan rumah adat Joglo ini adalah peninggalan leluhur pada masyarakat Jawa Tengah. Ada beberapa rumah adat Joglo. Yang pertama Joglo Jumbangan dan Panoarit, dan Joglo Sino. Yang selanjutnya
Inilah gambar rumah adat Joglo. Kedua ada rumah adat Jawa Tengah Limasan. Rumah adat Jawa Tengah Limasan ini, rumah adatnya berbentuk limas, yaitu atap rumah adat ini berbentuk limas, dan rumah adat ini sama seperti rumah adat Sumatera Selatan. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpul. Inilah dia bentuk rumah adat Jawa Tengah Limasan. Selanjutnya adalah rumah adat Tajuk. Berbeda dengan yang lainnya, rumah adat Jawa Tengah yang lainnya digunakan sebagai tempat tinggal. Namun, rumah adat Tajuk ini digunakan sebagai tempat ibadah pada masyarakat Jawa Tengah. Makanya, rumah adat ini tidak bisa dibangun dengan sembarangan dan tidak bisa digunakan dengan sembarangan. Rumah adat Tajuk ini masihlah digunakan masyarakat Jawa untuk beribadah. Inilah dia gambar rumah adat Jawa Tengah Tajuk. Selanjutnya adalah rumah adat Jawa Tengah Panggang P. Rumah adat Jawa Tengah ini adalah rumah adat Jawa Tengah yang paling sederhana dari rumah adat lainnya. Rumah adat Panggang P ini memiliki 4 atau 6 penyangga sederhana. Rumah adat ini biasanya digunakan untuk tempat warung sebagai perjualan dan tempat pos penjaga. Inilah dia gambar rumah adat Panggang P. Selanjutnya adalah rumah adat kampung. Rumah adat kampung ini adalah rumah adat yang paling sederhana dari rumah adat lainnya. Yaitu rumah adat kampung sama seperti rumah adat Joglo, digunakan sebagai tempat tinggal. Namun rumah adat kampung ini digunakan sebagai tempat tinggal untuk masyarakat-masyarakat miskin atau kalangan-kalangan sosial yang rendah, seperti petani, pekerja pasar, dan juga peternak. Itulah materi tentang rumah adat yang ada pada Jawa Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Sedoyo, perkenalkan nami kulo, nama Angelina Pitupulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang pakaian tradisional Jawa Tengah. Pakaian adat atau baju adat adalah pakaian yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat tertentu. Baju adat juga digunakan untuk menunjukkan status sosial perkawinan atau agama. Pakaian adat tradisional juga berfungsi sebagai simbol budaya, karakter penduduk daerahnya. Pakaian adat tradisional Jawa Tengah bervariasi tergantung pada suku dan daerahnya. Pakaian tradisional Jawa Tengah yang pertama adalah kebaya. Kebaya khas Jawa Tengah ini tentu memiliki ciri khas tersendiri. Ada bentuk blue sederhana, ada berlengan panjang dan berlengan pendek. Bahan yang digunakan khas Jawa Tengah adalah kain sutera yang terbuat dari batik dengan berbagai motif dan warna lainnya. Pakaian kedua Jawa Tengah adalah batik. Batik adalah kain yang sangat penting dalam busana tradisional Jawa Tengah. Batik Jawa Tengah memiliki motif dan warna yang khas, yang seringkali melambangkan nilai-nilai budaya dari kearifan lokal. Contohnya beskap adalah busana tradisional laki-laki di Jawa Tengah. Beskap biasanya terbuat dari kain batik atau kain tenun dengan warna dan motif yang khas. Gambar yang di samping ini adalah pakaian yang bernama surjan, yang merupakan baju adat Jawa Tengah yang menggambarkan status sosial. Bagian ini dulunya digunakan oleh anggota kerajaan yang memiliki keturunan bangsawan. Tidak semua dapat memakainya, tapi untuk sekarang banyak yang sudah memakai di acara yang resmi. Nama pakaian ini adalah Jawi Jangkep. Jawi Jangkep adalah nama pakaian adat dari Jawa Tengah yang khusus dikenakan oleh pria. Busana Jawi Jangkep berupa beskap, keemasan di bagian tengahnya. Selain itu, pakaian ini digunakan pula alas kaki berupa selop, serta rangkaian bunga-bunga melati yang dikalungkan di bagian lehernya. Nama lain Jawi Jangkep ini adalah piulang sanindi. Sementara untuk wanita memakai berupa kebaya yang lengkap dengan warna yang senada. Sekian penjelasan saya tentang pakaian tradisi Jawa Tengah. Terima kasih. Halo Sedoyo, tepengaken nama kulo Kalib Gawen Tapu Bolon. Saya akan menjelaskan beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Yang pertama, gamelan. Gamelan adalah himpunan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah dan biasanya menonjolkan beberapa alat musik di dalamnya seperti demung, saron, gambang, dan kendang dangu. Yang kedua, sitar. Alat musik ini mempunyai bunyi yang di-setel dengan nada seledro dan juga velok. Yang ketiga, gong. Gong juga merupakan salah satu instrumen waditra yang terbuat dari logam
kuningan, atau perunggu. Alat musik ini mempunyai diameter 69 sampai 105 cm. Biasanya di bagian atas untuk menggantungkan gong tersebut ada virtual kayu dan kayu sebagai hiasan. Tak hanya di Jawa Tengah, gong juga dikenal dalam kesenian Betawi dan termasuk ke dalam instrumen gambang rancak dan mengiringi tari topeng gong. Yang keempat, alat musik yang bernama demung. Demung merupakan salah satu alat musik tradisional yang masuk ke dalam keluarga balungan. Dalam pegelaran musik gamelan, umumnya ada dua jenis demung, yaitu demung nada pelok dan demung nada silendro, dengan ukuran alat musik yang cukup besar. Hasil suara yang dikeluarkan adalah nada oktav yang rendah. Dan yang terakhir, kelima, ada kenong. Alat musik Jawa Tengah selanjutnya juga masih cukup dikenal, yaitu kenong. Alat musik ini bisa dimainkan dengan hanya menggunakan satu alat pemukul. Alat musik ini umumnya berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra dan menegaskan irama. Kenong juga masuk dalam alat musik berpencu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo sedoyo, tepangaken nami kulo Immanuel Juninho Simanjunta. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat musik yang ada di Jawa Tengah. Yang keenam adalah gender. Gender adalah musik Jawa Tengah berupa bila besi yang ditegakkan dengan tali di atas bumbung resonator. Gender dimainkan dengan menggunakan alat tabu berbentuk bulat yang dilingkari lapisan kain dengan gagang pendek, seperti halnya bonang. Yang ketujuh adalah bonang. Tak hanya sitar, bonang juga merupakan alat musik yang biasa ditemukan dalam seperangkat gamelan Jawa Tengah. Bonang terbuat dari logam-logam besi seperti perunggu atau kuningan yang memiliki bentuk menonjol pada bagian atas yang biasa disebut pencu atau pencon. Cara memainkannya adalah dengan cara ditabuh atau dipukul bagian atasnya dengan alat pemukul khusus yang disebut bindi. Yang kedelapan adalah selenteng. Mungkin beberapa orang belum familiar dengan alat musik tradisional asal Jawa Tengah satu ini. Padahal alat musik ini termasuk salah satu instrumen dari gamelan. Alat musik ini terbagi dalam lembaran logam tidak tebal yang diuntai memakai tali dan direntangkan di atas tabung. Cara memainkannya dengan cara dipukul serta membawakan dengungan rendah yang mengikuti suara saron, balungan, dan ricik. Yang kesembilan adalah suling. Meski bisa ditemukan di daerah lain, namun alat musik Jawa Tengah satu ini merupakan alat musik populer banyak kalangan. Suling merupakan alat musik tiup dengan menutup lubang atau nada yang bisa menghasilkan bunyi yang lembut. Suling tradisional biasanya terbuat dari bambu, sedangkan bahan logam atau tembaka untuk membuat suling modern. Yang terakhir adalah saron. Saron adalah alat musik gamelan yang berupa bila-bila logam yang diletakkan di atas wadah kayu berongga. Jumlah bilanya sebaik nada pokok tangga nada antara 6 sampai 8. Alat musik ini berasal dari Jawa Tengah. Dalam satu set gamelan gaya Surakarta biasanya mempunyai 2 pasang saron, laras pelok dan selendro. Saron menghasilkan nada 1 oktav lebih tinggi daripada dembung atau saron penembung. Dengan ukuran fisik yang lebih kecil, tabu saron biasanya terbuat dari kayu dengan berbentuk seperti palu. Terima kasih. Halo sedoyo, tepengangken nami kulo Maria Talenta Olivia Sibarani, kulo saking etnis Jawa, kulo seksi makeup lan kostum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Ada beberapa tarian yang berasal dari Jawa Tengah, diantaranya tari gambyong, tari bedayah, tari serimpi. Tarian gambyong. Tari gambyong awal mulanya mulai populer dari Surakarta. Banyak yang tidak tahu bahwa tarian gambyong ini adalah tarian rakyat. Tari gambyong sendiri dilaksanakan pada saat musim tanam padi dan juga panen. Itu merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Dewi Sri. Tarian gambyong dibawakan oleh 2 remaja putri, di mana mereka akan menggunakan kostum berwarna hijau. Lalu bawahannya merupakan kain batik dan mereka akan menggunakan selendang kuning yang diikatkan di pinggang dan juga hiasan kepala. Tarian gambyong ini nantinya akan diiringi oleh
musik gamelan. Adapun gerak dasar pada tari gambyong adalah rayung, nyekiting, mentang, gejuk, tajak. Tarian Bedaya. Tarian Bedaya adalah tarian asal Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Tarian ini menggambarkan hubungan asmara antara Ratu Kidul dan juga Raja-Raja Mataram yang diwujudkan dengan gerakan-gerakan tubuh. Selanjutnya, busana. Busana yang digunakan dalam tarian Bedaya adalah kain batik, atasan bludruk, dan juga selendang keemasan. Dalam iringan, sama halnya dengan tarian gambyong, iringan yang digunakan adalah musik gamelan. Gerak dasar dari tari Bedaya diantaranya rengku, berputar, tumpang tali, lontang, ukel. Tari serimpi. Tari serimpi hampir mirip dengan tari Bedaya. Bisa dilihat dari teknik menari, busana kostum, dan tarian yang diperagakan oleh wanita. Tarian ini umumnya diadakan pada saat upacara kebudayaan dan perayaan hari besar di Jawa Tengah. Pada tarian ini, penarinya dianggap memiliki 4 elemen universal: bumi, api, air, udara, serta 4 mata angin alam semesta. Busana yang digunakan pada tari serimpi ini yaitu sampir putih yang melambangkan kesucian. Gerak dasar tari serimpi: maju gawang, pokok, mundur gawang. Sekian presentasi saya mengenai tarian etnis Jawa. Terima kasih. Halo sedoyo, tepangaken nami kulo Ponia Rusmawati Tampi Bolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal tradisi Jawa Tengah. Yang pertama itu ada teknik sinden. Unsur penting yang terkait dengan teknik-teknik sinden yaitu menyangkut teknik luk, wilet, gregel, angkatan, seleh, dan teknik pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada teknik wilet. Wilet adalah suatu teknik penyuaraan sebagai suatu pengembangan cengkok tertentu dengan variasi melalui satu atau beberapa nada. Yang kedua, ada teknik luk. Teknik luk ini adalah suatu teknik penyuaraan, suatu pengembangan dari cengkok tertentu dengan mengadakan tambahan 1 atau 2 nada di atas atau di bawah lintasan cengkok dasar ataupun berupa nada yang berjarak 1 nada atau lebih yang merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ada teknik gregel. Teknik gregel adalah suatu teknik penyuaraan sebagai pengembangan dari cengkok tertentu dengan mengadakan pengolahan terhadap satu nada yang digetarkan dan nada lintasan atau sebelum seleh atau nada seleh cengkok. Keempat, ada teknik angkatan. Teknik angkatan dimaknai sebagai suatu teknik penyajian vokal sindenan yang menunjuk pada tempat dimulainya sajian teks pada suatu gending. Teknik ini oleh kalangan pesinden dianggap hal yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan estetika dalam sindenannya. Yang kelima itu ada teknik seleh. Kata seleh bermakna meletakkan atau menaruh. Pada pengertian yang lebih spesifik, kata seleh sering difungsikan dalam dunia karawitan yang digarap dalam instrumen baik ritme menuju pada nada tertentu. Yang keenam itu teknik pernapasan. Pernapasan yang dimaksud adalah letak pemenggalan pada cakapan yang disajikan dalam teknik sajian vokal sindenan. Teknik ini pada dasarnya dilakukan oleh pesinden dalam mengatur pernapasan dalam rangka membangun keutuhan pada setiap menyajikan cengkok-cengkok sindenan. Pernapasan mempunyai pengaruh besar terhadap karakter pesinden karena dengan napas dapat membentuk berbagai jenis karakter cengkok sesuai dengan keinginannya. Tangga nada yang digunakan dalam sinden itu ada 2, yaitu 1 pelok, yang kedua ada selendro. Yang pertama saya akan menjelaskan tangga nada pelok. Tangga nada pelok adalah salah satu dari 2 tangga nada atau dalam literatur seringnya disebut juga sebagai laras. Laras pelok yang lengkap memiliki 7 nada yang berbeda. Suatu rangkaian dari 6 interval keempat, tetapi biasanya suatu komposisi akan ditulis dalam 5 nada.
yaitu do re mi fa sol la si. Yang kedua itu ada tangga nada selendro. Laras selendro memiliki pola interval relatif sama panjang antara nada satu dengan nada berikutnya. Tangga nada selendro tidak memiliki nada fa dan nada si, sehingga susunan nadanya adalah do re mi fa sol la. Sekarang kita masuk ke tangga nada vokal tradisi Jawa. Kami menemukan tangga nada vokal tradisi Jawa itu ialah do, mi, fa, sol, si, do. Dan tangga nada tersebut banyak orang mengembangkan atau membuat variasi. Contohnya, yang pertama, variasi pertama, si, do, fa, mi, sol, fa, si, do. Variasi kedua, sol, si, do, fa, mi, si, do. Sekian materi dari saya, terima kasih. Halo sedoyo, sapangaken nami kulo Brahmi Legends School. Saya dari etnis Jawa, saya ingin menyampaikan tentang bagian makanan. Masakan Jawa atau yang disebut dengan olahan-olahan Jawi dalam bahasa Jawa adalah masakan dari masyarakat Jawa di Jawa Tengah. Berikut masakan khas Jawa Tengah, yaitu yang pertama adalah lumpia. Lumpia adalah makanan tradisional khas Semarang, Jawa Tengah yang punya isian beragam. Isian dari lumpia goreng yaitu antara lain yang pertama adalah ayam, telur, sayuran, dan beserta udang. Dan kedua adalah lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan adalah salah satu makanan khas daerah Rembang. Disebut lontong tuyuhan karena pembuat dan penjual makanan ini berasal dari Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Jawa Tengah. Makanan ini terdiri dari lontong dengan sayur santan yang agak pedas, yang menonjolkan rasa kemiri, jinten, dan bawang. Lauk dari makanan ini adalah ayam kampung yang sudah dipotong-potong, lengkap dengan jeroan dan tempe yang diberi dengan bumbu pedas. Yang ketiga adalah tahu petis. Tahu petis adalah tahu kuning yang digoreng dan disirami dengan bumbu petis. Kuah petis ini terbuat dari udang yang dimasak dalam waktu yang lama sampai menjadi kental. Kuah petis bisa menggunakan ikan maupun juga udang. Dan selanjutnya yaitu nomor 4, getuk. Getuk adalah makanan ringan yang terbuat dari bahan utama ketela pohon atau singkong. Setelah matang, singkong ditumbuk atau dihaluskan dengan cara digiling lalu diberi dengan pemanis gula dan pewarna makanan. Sebagai pelengkap daripada getuk ini, biasanya getuk dibuburi dengan parutan kelapa. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo sedoyo, saya akan menjelaskan tentang khas itu nasi gandul. Nasi gandul merupakan makanan khas mati nasi gandul ini belum unik karena penyajiannya ini adalah pisang. Cara makannya yaitu dengan suruh pisang makan. Kedua itu sesuai namanya biasa sendiri disajikan dengan bumbu kecil yang berisi tomat, daging, seledri, goreng, nasi, dan buah bening yang khas. Makanan yang terbuat dari udang, sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.